Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka meski via media online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi besarnya fadilah keutamaan menuntut ilmu yang banyak diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi satu sarana bagi kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para bapak, ibu, ikhwan fillah sekalian, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan menelaah salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu kitab yang fenomenal, yang masyhur, banyak dikaji oleh banyak kalangan karena beliau rahimahullah Imam An-Nawawi mencantumkan hadis-hadis yang berisi banyak faidah, banyak kaidah, banyak prinsip-prinsip Islam yang terhimpun di dalamnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan coba menelaah hadis yang kedua terkait tentang Ustaz, mohon izin suaranya. Ustaz, mohon izin ya. Suaranya kecil atau gimana? Halo? Sudah jelas sekarang, Ustaz? Oh, jelas ya. Ini tampilannya udah terlihat? Ada? Sudah. Ya. Ini mungkin kurang dekat ya. Ada ya? Ada, Ustaz. Ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi ini hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang sahabat. Beliau kemudian menceritakan bahwa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Iltola alaina rojulun syadidu bayadi siyab. Tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya sangat-sangat putih. Kemudian syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam kelam. La yuro alaihi asarus safar. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kami tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya.
Waqala, kemudian ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi ke Baitullah sabilan, di jalannya. Qala, kemudian orang tadi menjawab. Orang tadi berkata lagi, sodakta, benar engkau wahai Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kami tercengang, kami kaget, kata Umar bin Khattab ya, terhadap orang itu. Yas'aluhu wa yusaddikuhu, ia bertanya tapi ia juga yang membenarkan. Qala, kemudian orang tadi berkata lagi, fa'akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku anil iman, tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada qadar, khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan buruknya. Qala, kemudian orang tadi berkata, sadaqta, benar engkau. Wa qala akhbirni anil ihsan, kemudian orang tadi berkata lagi, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis saah, katakan, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, orang itu kemudian berkata lagi, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang hamba melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang dada, miskin, penggembala kambing, ia saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Summan talaqo falabis sumalian, kemudian berlalu beberapa hari, summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu Jibril, yang tadi bertanya itu adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, ia mengajarkan kalian perihal agama kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hadisnya cukup panjang dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ya, ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah hadisun azimun, hadis yang agung, mencakup semua amal dohir dan batin. Karena sebagaimana tadi kita simak bersama dalam hadis ini ya, mengajarkan kepada kita terkait dengan keimanan, keislaman, dan ihsan. Jadi ada perkara yang sifatnya dohir, ada yang sifatnya batin. Batin itu kaitannya dengan keyakinan yang memang tidak nampak ya, beda dengan yang dohir. Keislaman seseorang bisa nampak ya, ketundukan seseorang, ketaatan seseorang itu zahir, bisa nampak. Kemudian
Kata Ibnu Daqiq Al-Id, ilmu syariah semuanya kembali kepada hadis ini dan tercabang dari hadis ini. Kemudian hadis ini seperti induk bagi sunnah katanya. Mengapa? Karena di dalamnya terhimpun ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dikenal sebagai ummul kitab karena menghimpun makna-makna dan kandungan Al-Quran. Maka hadis ini layaknya ya, layaknya ibu bagi sunnah-sunnah yang lain. Karena kandungannya yang begitu mendalam, begitu luas ya, yang ada di dalam hadis ini. Ihwan fillah rahimakumullah. Nah berikutnya, apa kandungan hadis? Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Jibril ini. Jadi ini dikenal sebagai hadis Jibril karena menceritakan kepada kita fragmen percakapan Jibril bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kitab khusus ya yang mengulas terkait dengan hadis Jibril ini. Jadi satu hadis dibikin satu kitab, mengambil banyak faidah dari hadis ini. Nah, yang pertama faidah tarbawiyah dari hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik kalau kaitannya dengan pendidikan, pelajaran, pengajaran ya. Yang pertama, dari hadis Jibril tadi kita bisa memetik ya faidah tarbawiyah, yakni panduan bagi kita untuk senantiasa memperhatikan kebersihan, kerapihan serta aroma wewangian pada badan dan pakaian ketika memasuki masjid atau majelis ilmu. Ini bisa kita ambil pelajaran manakala Jibril datang ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi diceritakan bayadus siyab ya, dengan menggunakan pakaian yang serba putih, kemudian rambut yang hitam, tidak terlihat bekas perjalanan. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita ketika mendatangi majelis ilmu, ketika mendatangi masjid, ketika mau bertamu ke orang alim, maka harus memperhatikan kebersihan, kerapihan, ya, jangan membawa bau-bauan, gitu ya. Makanya kan secara hukum fikih, ketika kita mau mendatangi masjid dimakruhkan untuk memakan makanan yang bisa menimbulkan bau-bauan, gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi memperhatikan kebersihan, kerapihan, serta aroma wewangian, baik pada badan ataupun pada pakaian. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian perhiasan. Jadi harus menggunakan pakaian yang rapi ya, pakaian yang bersih ya, inda kulli masjidin, ketika hendak memasuki masjid. Nah, apalagi kalau mau mendatangi majelis ilmu, ini dipraktekkan oleh Jibril ketika mendatangi Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Umar mengatakan la yuro asarus safar. Orang yang datang tiba-tiba ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlihat ya telah melakukan perjalanan panjang, jadi tidak kucel, tidak dengan menampakkan rambut yang acak-acakan, bau dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah dia bukan orang yang datang dari jauh. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita ketika hendak mendatangi masjid ya, mendatangi majelis ilmu ya, maka diusahakan menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, kemudian badan dan pakaiannya dijaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan bebauan. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi adab dan etika ketika hadir di masjid atau majelis ilmu. Baik adab terhadap ilmu ataupun ulama. Nah, ini yang penting. Ya, al-adab ya, adab qabla ilmi. Jadi beradab sebelum menuntut ilmu. Diperhatikan terlebih dahulu adabnya. Baik adab terhadap ilmu ataupun ulama. Ya, bagaimana memposisikan ulama, jangan sampai kemudian seperti memposisikan rekan kerja, jangan sampai seperti memposisikan teman sebaya gitu ya. Jadi harus ada takzim ya, harus ikram kepada para ulama, menghormati, menjaga wibawa para ulama. Karena al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Karena yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan ilmu yang dibawa oleh para ulama adalah ilmu warisan para nabi. Maka pada hakikatnya ketika seseorang memuliakan, menghormati ilmu dan ulama,
pada hakikatnya ia sedang menghormati, sedang memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, manakala tidak beradab terhadap ilmu ataupun ulama, maka pada hakikatnya ia pun tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seorang muslim hendaklah bertanya hal yang membawa manfaat untuk urusan dunia atau akhiratnya dan menghindari pertanyaan yang tidak ada faidahnya. Nah, ini pun faidah tarbawiyah ya. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang erat kaitannya dengan manfaat urusan dunia atau akhirat, maka bertanyalah. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada ahlinya, kepada ahlu zikri, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Namun jangan bertanya hal-hal yang tidak ada faidahnya atau malah mempertanyakan. Bertanya dengan mempertanyakan berbeda gitu ya. Kalau bertanya artinya ia ingin mengetahui, ingin mencari kebenaran, ya. Tapi kalau mempertanyakan, ya, mempertanyakan atau bertanya-tanya, seolah-olah ia ingin berpaling dari kewajiban, berpaling dari perintah. Dan ini jadi satu tabiat orang-orang Yahudi, ya. Tabiat orang-orang Yahudi itu sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an ketika diperintahkan oleh Nabi Musa, dan ini hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian mempertanyakan, terus banyak bertanya, seolah-olah ia lari dari perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, untuk memberi manfaat ilmiah pada jamaah lain di majelis ilmu, maka tidak mengapa seseorang bertanya satu permasalahan, padahal ia sendiri sebetulnya sudah tahu jawabannya. Nah, ini juga yang banyak dijadikan sebagai satu uslub, satu metode pengajaran. Jadi dialog, tanya jawab, ini menjadi satu cara ya dalam menyampaikan ilmu ke tengah-tengah jamaah. Meskipun bisa jadi kemudian yang bertanya itu sudah mengetahui jawabannya, tetapi dalam rangka memberikan informasi, memberikan ilmu kepada hadirin, kepada jamaah yang lain, maka tidak mengapa kemudian seseorang bertanya terkait dengan hal yang sebetulnya dia sudah mengetahui, namun ingin memberikan pelajaran kepada jamaah yang lain, ya, mewakili pertanyaan jamaah yang lain. Ini diperbolehkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Yang berikutnya, seseorang yang ditanya satu permasalahan namun ia tidak tahu jawabannya, maka ia hendaklah mengatakan bahwa ia tidak tahu. Nah, ini pun penting, ya. Jadi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mal mas'ulu a'lamu bisail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau memang tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Insya Allah ya tidak akan kemudian menurunkan wibawa dia. Justru ini menjadi indikator kehati-hatian, ketakwaan dan kelurusan ilmunya. Jadi jangan sampai gara-gara ya ingin dianggap serba tahu, apapun yang ditanyakan kepadanya ia jawab, padahal dia sebetulnya tidak tahu. Nah, ini berbahaya, malah bisa jadi kemudian menyesatkan umat. Ya. Nah, ini faidah tarbawiyah dari hadis Jibril yang bisa kita petik sebagai pelajaran bersama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang berikutnya, tanya jawab. Ini yang tadi ya, tanya jawab menjadi salah satu metode yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Dan bukan hanya dalam satu kesempatan. Rasulullah terbiasa melakukan metode tanya jawab dalam menyampaikan ilmu pada para sahabat. Jadi kalau kita menelaah hadis-hadis yang lain, banyak sekali kemudian pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ya berupa tanya jawab dengan para sahabat, atau para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas satu perkara, dan ini disimak ya, diambil pelajaran oleh para sahabat yang lain. Berikutnya, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Orang tadi bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Nah, berarti Jibril datang kepada para sahabat waktu itu, yang hakikatnya ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yu'allimukum dinakum, memberikan pelajaran perihal urusan agama kalian. Makanya para ulama kemudian berdasarkan hadis Jibril ini menarik kesimpulan terkait dengan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Apa? Al-Islam,
Al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Islam, ya, iman, dan ihsan. Ini berdasarkan hadis Jibril ini. Nah, nanti dari masing-masing rukun itu ada rukunnya lagi. Arkanul Islam, kan gitu. Fa akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku apa itu Islam. Nah, Islam secara bahasa itu tunduk, ya, asil tunduk. Adapun secara istilah syara, Islam itu al-inqiyadu bil ahkami syar'iyyah. Tunduk, patuh, ya, terikat dengan hukum-hukum syara, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Islam. Nah, Islam dibangun di atas 5 pondasi sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Jibril tadi, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang pertama, ini yang dikenal dengan rukun Islam. Jadi dalam rukun Islam, ya, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Jadi kalau mau dirinci, mau dibahas satu persatu, ini sebetulnya panjang itu, terkait dengan syahadat sendiri. Di dalam syahadat itu ada an-nafyu, ya, wasabt. Nafyu itu menegasikan ilah. Menegasikan ilah artinya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada yang layak disembah. Namun tidak cukup, tapi juga harus memastikan, harus memutuskan, ya, kecuali Allah, illallah. Jadi kalau hanya sebatas kemudian menganggap tiada ilah, ini belum dianggap Islam, ya. Karena harus sabat, harus menetapkan bahwa kecuali Allah. Tiada ilah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini yang pertama, syahadat. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang perlu kita perhatikan juga. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril tadi, wa tuqimas shalah. Ya, menegakkan sholat. Jadi bukan wataf'alus sholah, bukan mengerjakan sholat. Bahasa tuqimus shalah dan taf'alus shalah itu berbeda. Ya, makanya diterjemahkannya menegakkan, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Yang pertama yang dimaksud tuqimus shalah itu tentu, ya, harus memenuhi syarat rukun dari sholat itu sendiri. Ya, cukup secara fikih gitu, ya. Mengetahui waktunya, sempurna syarat rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Secara fikih sudah memenuhi, ya, melaksanakan sholat. Kemudian kalau ingin dikatakan menegakkan sholat, berarti harus ada asar, harus ada pengaruh dari sholat yang ia kerjakan. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Sesungguhnya sholat itu, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini makna menegakkan sholat. Jadi ada asar, ada bekas dari pelaksanaan sholatnya. Itu yang kedua. Kemudian juga kalau menegakkan sholat berarti harusnya juga ada konsekuensi bagi orang yang meninggalkan sholat, yang tidak mengerjakan sholat. Makanya para ulama kemudian sepakat, ya, hukum tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau ia meninggalkan sholat karena ingkar akan kewajiban sholat, maka hukumnya murtad. Ya, dia harus yustatabu, harus diminta bertaubat. Kalau kekeh tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka harus dibunuh. Hukum bagi orang murtad. Namun kalau tidak mengerjakan sholat karena lalai, maka jatuh kepada dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang kedua. Ini sudah diberikan catatan oleh admin, ya, 5 menit lagi waktunya. Panjang sebetulnya ini hadis Jibril ini, tapi ya kita coba mengambil beberapa faidah. Nah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Jadi antara sholat dengan zakat adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, aqimus sholah wa atuz zakah. Senantiasa terpadu antara 2 kewajiban ini. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Makanya pantas ketika Abu Bakar As-Siddiq di awal-awal masa kekhilafahannya, dia memerangi orang yang memisahkan sholat dengan zakat, enggan membayar zakat. Karena apa? Sholat dengan zakat ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sholat ini adalah simbol hubungan vertikal dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka zakat adalah simbol hubungan horizontal dia dengan sesamanya.
Dan otomatis orang yang menegakkan sholat, kalau ia memang menegakkan sholat, justru juga harus dermawan kepada sesama, harus terdorong untuk menunaikan zakat, ya, dan juga infak-infak atau sedekah yang lain, karena terdorong juga untuk berbagi kepada sesama. Makanya menunaikan zakat ini menjadi rukun Islam yang ketiga, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita tuntaskan untuk rukun Islam saja pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah nanti kita sambung kalau ada kesempatan yang lain. Nah, kemudian yang keempat, antasuma, mana ini belum muncul, puasa pada bulan Ramadan, ya. Jadi rukun Islam yang berikutnya itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini pun adalah rukun Islam. Dan yang kelima adalah wa tahujjal bait, berhaji ke Baitullah ini stata'ta ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah jika ia mampu di jalannya. Nah, inilah rukun Islam yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril tadi. Kemudian Jibril mengatakan, sodak tak benar engkau wahai Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu sementara terkait dengan faidah kandungan hadis dari hadis Jibril ini. Jadi kita baru sampai kepada penjelasan terkait dengan Islam. Akhbirni anil Islam. Nanti ada iman dan ihsan. Insya Allah akan kita sambung kalau ada kesempatan yang lain. Selebihnya mungkin masih ada waktu, barangkali dari hadirin sekalian ada hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Khairuddin yang telah menjelaskan tentang hadis iman, Islam dan ihsan. Masya Allah. Masih panjang Ustadz ya, sebenarnya masih ada penjelasan tentang Islam dan ihsan Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan waktu lagi sehingga kita bisa bersama menyelesaikan pembahasan yang sangat penting ini. Baik, mohon izin sudah ada yang bertanya ke kami. Kami bacakan. Hadis Jibril ini menunjukkan bahwa munculnya malaikat yang kemudian berinteraksi dengan Nabi atau Rasulullah SAW di depan orang lain seperti murid, jamaah, atau para sahabat mungkin bisa dikatakan sebagai mukjizat Nabi atau Rasulullah SAW. Apakah malaikat juga pernah muncul dan berinteraksi di depan murid atau jamaah Nabi atau Rasulullah selain Nabi yang lain selain Rasulullah SAW? Maksudnya pernah juga nggak saat malaikat muncul di Nabi-Nabi, jamaah Nabi-Nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW? Silakan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tercipta dari nur. Kemudian kekhasan malaikat itu adalah bisa berubah wujud gitu ya. Di bahasa Sundanya bisa mancala putra, mancala putri gitu istilahnya. Artinya bisa jadi kemudian menampakkan diri ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bentuk, kemudian pada waktu yang lain dalam bentuk yang lain, kan seperti itu. Nah, masing-masing malaikat kemudian memiliki kekhasannya tersendiri. Nah, apakah malaikat juga pernah muncul dan berinteraksi di depan murid atau jamaah Nabi atau Rasul yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kalau dengan Nabi atau Rasul selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebetulnya pernah gitu. Nah, tapi dalam bentuk yang bisa jadi berbeda dengan bentuk yang nampak ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan pernah melihat penampakan Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya itu ketika pertama kali di Gua Hiro, ya. Dan Rasulullah ya sampai kemudian menggigil, Rasulullah kemudian baru pertama kali melihat makhluk yang sedemikian rupa besarnya gitu ya, bersayap dan sebagainya gitu. Nah, ini penampakan asli wujud Jibril di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang ketika pada penampakan berikutnya Jibril datang ke hadapan Rasulullah itu dalam bentuk yang lain.
Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu sendiri ya bahwa yang datang ke hadapan beliau itu adalah Jibril alaihissalam, dan kepada nabi-nabi yang lain pun ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menampakkan dirinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sering dikatakan bahwa sholat adalah tiang agama, sehingga ibadah tersebut sangat menentukan tegak atau runtuhnya agama seseorang. Kenapa hanya sholat yang dianggap sebagai tiang agama, padahal masih banyak ibadah-ibadah lainnya yang menjadi kewajiban seorang muslim? Ya memang betul, sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh ia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Nah pertanyaannya, kenapa harus sholat? Yang pertama, tentu karena sholat adalah bagian dari rukun Islam. Yang namanya rukun itu ibarat tiang. Kalau bangunan ya terdiri dari berbagai macam komponen, dari berbagai macam material, namun tanpa rukun, tanpa tiang, tentu ini tidak akan membuat bangunan itu kokoh. Demikian pula Islam. Memang di dalam Islam banyak sekali kewajiban-kewajiban, banyak sekali syariat-syariat yang menjadi ditaklifkan kepada kita. Namun ada rukun ya, di antaranya adalah sholat. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, ya maka faqad aqomaddin, sungguh ia telah menegakkan agama. Ya, jadi sholat itu adalah rukun dari agama, rukun dari Islam, gitu. Nah, mengapa kemudian harus sholat? Mengapa kemudian yang dikatakan sebagai tiang agama itu sholat? Karena tadi bahwa di dalam sholat itu sendiri itu banyak sekali kemudian isyarat-isyarat yang kalau sholatnya benar, maka insya Allah ya kewajiban-kewajiban yang lain akan mengikuti ya sholatnya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan hal pertama yang akan ditanya di hari kiamat kepada seorang hamba adalah as-sholat. Artinya apa? Ya, orang yang melakukan sholat, mengerjakan sholat, memenuhi syarat dan rukunnya, menjaga sholat, biasanya kewajiban-kewajiban yang lain akan ia jaga juga. Akan dia disiplin juga ketika di kantor misalkan ya, sebagai karyawan bisa dilihat orang yang senantiasa menjaga sholatnya di awal waktu terus, senantiasa berjamaah, biasanya ya ketika ia menunaikan kewajiban-kewajiban dari atasannya pun akan terjaga, akan disiplin gitu. Biasanya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya ada pengecualian. Dan harusnya memang seperti itu. Sholat itu membawa asar, membawa pengaruh kepada kehidupan kesehariannya. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar gitu. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka harusnya sholat ya, sholat ini selain sebagai tiang agama, maka sholat juga harusnya menjadi karakter jati diri seorang muslim yang harusnya membedakan dia dengan orang kafir. Dalam hadis yang lain kan juga dikatakan pembeda antara orang muslim dengan kafir itu adalah sholat gitu. Nah ini ya, itu terkait dengan sholat. Makanya penting ya untuk kemudian senantiasa menjaga sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusto. Kata Allah, jagalah oleh kalian sholat ya. Wa hafizu ala sholawati was sholatil wusto. Jagalah oleh kalian sholat dan juga sholat al wusto. Ini penting untuk kita renungi bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. 2 pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua, dan berhubung dengan waktu mungkin mohon izin sebelum ditutup ada kesimpulan yang bisa disampaikan kepada kami Ustaz. Ya. Iwan fillah rahimakumullah. Jadi hadis Jibril yang telah tadi kita simak bersama ini adalah qawaid ya, prinsip-prinsip penting bagi kita dalam beragama karena di dalamnya mencakup terkait dengan arkanuddin, rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Dari masing-masing juga ada rukun-rukunnya. Dan Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan bahwa hadis ini adalah hadisun azimun, hadis yang agung, yang dikatakan bahwa di dalamnya mencakup prinsip-prinsip agama. Kalau dalam Al-Quran ada Ummul Kitab, ada induknya dari Al-Quran, maka hadis ini kalau boleh diposisikan sebagai Ummus Sunnah, gitu ya, sebagai induknya sunnah.
karena betapa penting dan mendalamnya kandungan dari hadis ini. Namun pada kesempatan siang hari ini kita baru sampai pembahasan kepada 2 faidah saya sebetulnya. Yang pertama terkait dengan faidah tarbawiyah, mengambil faidah yang bisa diterapkan dalam aspek pendidikan, belajar mengajar, yang bisa kita petik dari hadis Jibril. Kemudian yang kedua terkait dengan Islam, apa itu Islam, rukun Islam dan sebagainya. Nah, nanti ada iman dan ihsan yang belum sempat kita bahas, belum sempat kita renungi kandungannya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan terkait dengan menelaah kandungan hadis Jibril ini. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum.